Wow. Oke, bersih dalamnya. 6 tahun bening. 6 tahun bening. Nah, ini kita buka harga 133 juta rupiah. 133 juta tahun 2016. Pajak dia sampai 13 April 2023. 13 April 2023 dengan biaya pajak 2.552.000. Kalau Pak Taufik ngerasain di dalam gimana, Pak? Senyap nggak nih, Pak? Ya. Mobil ini nggak ada bunyi-bunyi krik gitu Mas ya? Nggak ada krik-krik, dek-dek. Nah, bagaimana dengan radius putarnya? Radius putarnya kita coba ya, ini nyampe nggak? Nyampe nggak? 1 kali putar. Sekarang 16,7, tapi memang kondisi luang, lenggang. Kosong ya? Mungkin kalau di kota-kota beda lagi. Assalamualaikum Mas Sardi. Waalaikumsalam Pak, sesuai tujuan ya Pak. Sesuai Mas Sardi jadi mobil online nih, iya. Online. Kalau kita mau ngejual mobil ini kita review Pak. Oke baik, jadi kita keluar bengkel ya, cari suasana baru ya Mas Sardi. Tes jalan ini kan mobil kan habis diperbaikin kaki-kakinya Pak. Oke. Terus pemilik bilang mau dijual mobilnya. Nah kita sambil jalan sambil review mobilnya ini aja Pak. Oke, kita kan di bengkel sudah terlalu sering kita syuting di sana untuk mobil yang akan dijual ya Mas ya? Iya betul Pak. Ini kita cek sekalian nih tes jalan. Kita kan jarang ya ngejual mobil reviewnya sambil tes jalan kan jarang. Ya. Ini kita coba sambil tes jalan. Ini mobil Nissan Grand Livina Pak tahun 2016. Grand Livina 2016. Dia serinya SV. Tapi dia sudah di upgrade Highway Star atau Outtech ya. Outtech ya? Iya. Tadi kita udah lihat ya kawan di saat mobilnya keluar dari gang, udah lihat dari depan ganteng sekali, putih. Iya. Ini kilometer atau jarak tempuhnya 121.950. Tapi mobil ini sudah pernah diremajakan dari sektor koplingnya sudah pernah diganti di kilometer 100 ribuan. Terus yang kedua untuk kaki-kaki baru saja kita ganti. Ini baru saja mengganti bushing lower arm, bushing stabilizer, rack steernya kita perbaiki ganti bushingnya. Sebelum terjadi aus ya Pak ya, bushingnya sudah kena, kita ganti bushingnya, racknya masih bagus, support shock sebelah kiri kita ganti. Terus mobil ini juga dari dalam dia ini Pak, apa itu namanya, kaca filmnya. Ini dia sudah menggunakan solar guard yang Black Phantom ya. Ini nyaman di dalam, nyaman, gelap ya? Nggak terasa, nggak begitu gelap. Kemudian juga nggak terasa panas ya Pak ya, di dalam sini kita dingin banget. AC pun juga di sini sangat dingin sekali teman-teman. Padahal ini dia 3/4. Kecepatannya 1. Ya ini mode Eco ini. Mode Eco. Oke, dia sudah memiliki 2 airbag kanan kiri. Wih, airbag kanan kiri. Terus untuk mirror atau power window ya, itu dia hidup semuanya, 4-4-nya teman-teman. Belakang juga hidup. Oke. Untuk head unitnya dia sudah menggunakan yang touchscreen. Meskipun belum Android, tapi dia terhubung dengan ini Pak, roof monitor yang ada di belakang. Oke, ini ada roof monitor yang ada roof monitor yang ada di belakang. Gitu. Nah, kemudian ini mumpung lagi habis ganti kaki-kaki, ini kita lakukan tes jalan ini Pak. Oke, kalau Pak Taufik ngerasain di dalam gimana Pak? Senyap nggak nih Pak? Ya. Mobil ini nggak ada bunyi-bunyi krik gitu Mas ya? Nggak ada dek gitu ya, cek gitu, nggak ada. Dan saya merasa enak. Dan ini jalan kan konbok nih? Ya paving Pak. Paving ya, biasanya paving kan nggak rata ya? Ya potensi bunyinya besar ya. Kalau ini dia benar-benar masih senyap teman-teman. Dan dari sektor jok sendiri ini sudah di cover Pak. Cover ya? Sudah di cover. Terus warna hitam. Ya juga untuk karetnya udah dikasih karpet, udah dikasih ini. Apa nama ini? Karpet mie. Iya. Bentuknya kayak mie Pak. Iya bener. Iya, ngomong-ngomong mie ini jam hampir makan siang Pak. Ya, hampir makan siang kawan-kawan. Nah ini saya akan coba di kecepatan di atas 80 Pak untuk mengetahui suara bearingnya noise atau enggak. Oh iya, baik. Nah
Kalau ini kan mobilnya manual ya Mas ya? Manual. Tadi Mas Ardi udah bilang sudah diganti untuk kopling ya? Kopling set Mas ya? Set. Satu set ya. Nah, mobil ini sudah berusia berapa tahun Mas? Ini dari 2016 Pak. 2016. Nah, jadi mobil ini udah 6 tahun, tapi kondisi 6 tahun ini kalau saya ngerasain sih kayak mobil masih kilometer di bawah 60.000 ya ini. Dia masih senyap sekali. Hanya saja kalau kita ngeliat bagian depan ini ada sedikit baret di kaca ya. Oh iya, dikit ya? Ya, dikit. Oke, kemudian nanti kalau sudah selesai tes jalan ini kita sporing karena kondisi setirnya sedikit miring. Oh iya, narik kiri ya? Ya, karena memang habis diganti kaki-kaki belum sempat di sporing. Ini baru kita tes jalan untuk bunyi-bunyinya Pak. Ini benar-benar senyap teman-teman. Ini di depan sini ada jalan yang nggak rata ya. Iya. Ini kita di dalam sini tidak mendengar adanya bunyi di area kaki-kaki. Jadi benar-benar hanya ban ya, yang terkena dengan redaman ya, redaman ban dan suspensi dan sedikit trim ya. Di sini ada sedikit bunyi tapi masih aman. Masih ini Mas, rapat. Suaranya nggak terlalu inilah. Ya, betul. Nah tuh kawan-kawan belakangnya keren loh. Ya. Joknya dilapis yang tidak biasa, jadi nggak hanya sekedar polosan tapi betul, ini aslinya kan beige Pak, warnanya seperti ini. Jadi kalau nggak di cover kemungkinan besar kotor ya, kerasa kotor banget ya. Tapi ini pemilik dia bersih teman-teman. Ini dikasih ada parfum tambahan. Memang kondisi di dalam sini wangi banget, berasa seperti permen karet Pak. Siapa yang ngunyah gitu ya. Oke, ini habis ini kita akan coba tes jalan di kecepatan rata-rata di atas 100. Nanti ada getaran rem kah atau balancingnya bermasalah atau enggak, kita bisa membuktikan Pak. Setelah itu nanti baru kita perlihatkan body ya Mas ya. Ya, nanti kita akan cek body, terus kita akan review ulang mengenai kaki-kakinya. Itu yang penting kita coba tes jalan dulu. Oke. Baik, mobil sudah berusia 6 tahun. Apalagi yang sekarang ini kan sudah menggunakan teknologi baru kan Mas ini ya. Ini mobil mesin L11 ya? L11 HR15DE. Dia sudah menggunakan dual injektor teman-teman. Satu silinder dia ada 2 injektor, 1 busi. Kemudian kalau kita ini ya apa namanya cek kompresinya juga lumayan tinggi. Jadi buat akselerasi cepat. Nah ini yang membedakan mobil manual dengan yang CVT Pak. Nah nanti kalau tiga manual teman-teman bisa ngecek nih seberapa dia. Ini coba average-nya kita, ini kan 13,3 ya karena dia baru aja turun ya. Ini coba kita riset nanti sambil jalan. Meskipun kalau hitungan di bawah 10 kilo itu masih belum akurat Pak. Paling enggak kita bisa melihat hasil perhitungannya mobil ini. Kalau dia average konsumsinya itu berapa per liter. Saya menggunakan mode cara saya berkendara Pak Taufik sebelum 2000 rpm itu sudah saya oper ke gigi berikutnya. Ya. Ini mobil ini benar-benar enak teman-teman, enteng dan juga responsif ya. Terus tidak terasa getaran sampai ke setir, mountingnya juga masih bagus berarti. Coba kita lihat. Derajatnya belum keluar. Apa? Yang bunyi apa? Itu dari bunyi dari transmisi. Nah, jadi ketika dia transmisi ini, nah itu untuk ya mobil seri Grand Livina dari tahun 2007 sampai dengan 2017 Pak. Itu L10, L11 itu dia menggunakan transmisi yang mirip sama, dan itu dia ketika idle dia akan timbul bunyi lebih kasar daripada suara mesinnya. Tapi itu ketika kita coba cross check ke Nissan pun juga itu bukan suatu masalah karena memang karakter dari gear yang dihasilkan. Kenapa? Mobil ini dia kalau misalnya udah di gigi 5 ke atas Pak Taufik, itu terasa enteng buat nyalip. Dia memang ngulur ya. Nah, efek dari ngulur itu mungkin dia memiliki karakter gearnya yang lumayan kencang suaranya. Nah, termasuk ketika kita lagi jalan gini terdengar suara seperti bersiul ya. Iya, seperti bersiul, tapi itu normal. Ini average-nya udah keluar Pak. Cuman ini lagi-lagi belum tentu akurat ya. Ini satu konsumsinya 1,15. Ketika jalan lengang mungkin bisa lebih.
Nah, bantingannya juga enak teman-teman. Keren. Begitu saya tadi coba zigzag nyalip, dia tidak terasa limbung. Tidak terasa limbung. Tidak terasa limbung. Padahal tadi kecepatan berapa? 80 Mas? 80 Pak. 80 ya. 80. Ini akan kita coba di atas 100. Ini average-nya sekarang 16. Nah, biasanya RPM 3000 itu mendekati 100 Pak. Ini saya lepas remnya, saya lepas setirnya, saya rem, setir nggak getar. Artinya rotor disknya aman, dia nggak bergelombang. Kan biasanya umumnya kalau dipakai di tol, kemudian kita gas nanggung Pak, terus setirnya itu tadi getar, itu rotor disknya bermasalah. Tidak dengan mobil ini rotor disknya masih rata normal ya. Oke, setelah ini kita akan coba putar balik Pak. Langsung kita turun dari mobil. Kita akan coba presentasikan bodi berikut dengan ban dan kaki-kakinya. Oke, siap. Ya, saya bantu memberikan apa yang saya rasakan nih. Ya, duduk di sebelah Mas Ardi, ya, dengan mobil yang akan dijual ini, menurut saya sangat nyaman sekali, tidak terasa apa-apa. Padahal ini kan sebenarnya jalan juga tidak rata ya, bukan jalannya. Nah, ini memang rata, apalagi tempat rata semakin ini. Dan suara tadi yang muncul itu sudah hilang. Ya. Jadi hanya muncul pada saat di RPM ini ya? Ya, tertentu Pak. Jadi dia ketika angin dari depan itu tidak terlalu kencang, dia akan terdengar. Tapi kalau angin dari depan itu udah kencang ya, biasanya dia hilang suara tersebut. Siap. Nah, bagaimana dengan radius putarnya? Radius putarnya kita coba ya, ini nyampe nggak? Nyampe nggak? 1 kali putar. Nah, ini nyampe dia Pak. Tuh kawan-kawan, masih sisa. Nanti kalau radius putar mungkin teman-teman bisa baca speknya di internet ya. Oke. Ini putarannya lumayan sempit ya kalau buat mobil-mobil. Iya betul. Kalau ya? Nissan Serena biasanya 2 kali Pak. 2 kali. Kalau misalnya nggak ngambil dari agak tengah sebelah sana. Benar. Nah, jadi bagi yang berpikir untuk gimana ya radius putarnya, nanti 2 kali 3 kali saya malas ya. Ternyata enggak. Ini 1 kali tadi. 1 kali. Terus kekedapan suara dari luar berarti kita bicara karet-karet ya Mas ya? Iya betul Pak. Aman. Ini masih aman. Tidak ada suara yang masuk. Betul. Masih normal lah ya? Masih normal. Terus pertanyaan saya Mas, ini kan mobil sudah usia 6 tahun, hampir 6 tahun lah. Betul Pak. Bagaimana ini dibandingkan dengan mobil yang baru keluar? Teknologinya itu masih sudah ketinggalan kah? Atau gimana Mas? Belum, ini masih ya dia masih mengadopsi udah ini ya, kalau dibilang standar Euro gas buang pun juga ada di atas Euro 3. Dia sudah menggunakan 2 sensor. Jadi ada AF sensor, ada oksigen sensor. Nah, itu kalau kita perhatikan memang dari itu udah tuntutan ini Pak ya, tuntutan dari ini AC-nya dingin banget. Iya, benar. AC-nya dingin sekali kawan-kawan. Ini udah tuntutan dari ini ya, Badan Lingkungan Hidup Dunia mungkin ya. Oh iya. Jadi udah berbicara masalah gas buang, kalau untuk Nissan Grand Livina sendiri Pak, itu udah kita pun ada teman di BLH bahwasanya untuk Nissan itu kecuali yang Terrano yang karbu ya, itu sudah banyak yang lulus uji emisi. Banyak uji emisi. Lulus itu aman lah. Apalagi untuk motor yang bensinnya atau mesin bensin. Baik. Nah, jadi kawan-kawan yang masih ragu untuk membeli mobil baru atau mobil bekas nggak? Ya, kayak gitu ya. Betul lah. Nah, kan harganya lumayan selisih jauh ya? Lumayan. Ketika nanti penyusutannya pun juga lumayan Pak. Habis beli mobil baru, nanti mungkin dalam 1 tahun dia bisa menyusut 30%. Iya. Nah, jadi ini kan nanti harganya kita akan buka. Kita tanya Mas Ardi, dapat diskon berapa, dapat bonus apa gitu ya, payung atau muk cantik. Nah, ini mobil-mobil ini kan sudah berapa nih rata-ratanya? 16,6 Pak. 16,6. Tapi semua tergantung dengan kondisi gas ya Mas ya. Cara mengemudi, kemudian jaga jarak dengan mobil di depannya, itu juga berpengaruh. Terus ketika model seperti ini Pak, penempatan shiftingnya itu dia harus tepat, harus gigi berapa dia sehingga dapat ininya torsinya yang pas, sehingga dia mobil nggak terlalu ngeden ya. Iya. Baik. Itu juga berpengaruh terhadap konsumsi bahan bakar. Sekarang 16,7, tapi memang kondisi lenggang, kosong ya. Mungkin kalau di kota-kota beda lagi. Tapi memang saya ngerasain di sini adem banget Pak AC-nya. Adem ya. Tuh kawan-kawan, yang mau mencari mobil dengan rata-rata penggunaan bagus,
Ya ini salah satu yang bisa direkomendasikan buat kawan-kawan dengan desain yang belum dikatakan ketinggalan ya. Ya, betul dengan mobil-mobil sekarang. Biarpun kalau dibanding dengan Livina baru memang udah beda. Sudah beda. Beda bentuk ya. Beda bentuk. Ini nanti kita setelah lampu merah ini akan berhenti di depan sebelah kiri, Pak. Oke. Kita akan masuk ke gang aja kali ya. Oke, siap. Buat presentasi mobil ini. Oke. Ini dari sisi sebelah depan, teman-teman. Mobil ini dia dulunya serinya SV. Nah, kemudian ini di-upgrade menjadi Autek, semua spare part-nya original. Mulai dari grillnya, kemudian moldingnya, fog lamp-nya enggak. Ini fog lamp-nya enggak, karena SV kan enggak dapat fog lamp ya. Ini jadi fog lamp-nya dipakaikan yang non-ori. Cuman kalau misalnya ini belum aktif, kalau teman-teman misalnya mau beli mobil ini tinggal beli switch-nya lampu saja, itu bisa aktif karena sudah ada harness originalnya di dalam. Kemudian kita lihat dari sisi ini, mobilnya belum dicuci sayangnya, teman-teman. Jadi masih banyak bekas-bekas ini ya, serangga yang nempel. Nah, kalau kita lihat di sini bannya ini produksi 2019. Sisi sebelah depan dia menggunakan ban semen. Yang Ecopia. Yang belakang dia menggunakan Dunlop. Nah, ini dia Dunlop 2018, tapi dilihat TWI-nya masih sangat jauh. Ini ada anak panah. Ini kita masukkan gini, dia masih 2 mili lebih. Terus untuk aerokitnya juga, body kitnya ini original. Meskipun bukan bawaan dari mobil barunya, tapi dia barangnya original Nissan. Wis, keren kawan-kawan. Ini mobil aslinya bukan tipe tertinggi ya? Ya, bukan tipe yang Autek ya. Ya, Autek. Bukan Harvester Autek, tapi di upgrade. Nah, ini dia handle-nya masih yang SV, belum chrome. Kalau yang HWS itu dia ada chrome. Ada tambahan door visor original. Spoiler juga original. Lampunya pecah. Nah, ini lampunya pecah. Jadi teman-teman kalau misalnya mau pakai mobil ini sebenarnya nggak urgent ya, tapi kalau misalnya mau sempurna lagi diganti. Harganya sekitar 800 ribuan. 800 ribu. Itu satu paket itu, Mas? Satu, Pak. Yang sebelah sini. Bukan hanya mikanya saja? Bukan hanya mikanya saja, jadi reflektor dalamnya. Oke. Itu asli? Asli. Oke, kalau kita lihat dari belakang sini, dia joknya sangat rapi sekali. Di bawah sini, ini ada cover mobil, kayaknya nggak ikut dijual. Di dalam sini. Ban serep ya? Ya, ini ada ban serep, ada kunci roda, ada dongkrak di sebelah kiri. Kawan-kawan, dilihat dari belakang 3 baris, bisa digunakan di baris kedua, ketiga, dan kursi tengahnya bisa digeser. Ya, bisa, Pak. Oke. Kemudian dari sini ada sedikit baret karena blind spot ya. Iya, spotnya. Keren. Oke. Untuk ban sama kanan kiri, depan Bridgestone, belakang Dunlop. Oke, kita buka kap mesinnya, Pak Taufik. Ya. Kalau mobil sih dibilang pernah accident berat enggak? Ini berarti mobil ini selama seusia sampai 6 tahun sekarang perawatannya ada di Mas semua nih, di AHA? Iya. Perawatannya dengan saya, Pak. Dengan saya. Nanti kenapa saya bisa tahu ya? Nanti akan saya jelaskan. Oke, untuk aki kondisinya ini dia warna biru ya, putih, dan dia sepertinya masih baru, teman-teman. Baru ini? Ya, 16 bulan 7 2020. 22? Iya. Oh iya. Oke. Berarti beruntung. 2022 apa 2020, Pak? 2020. Oh, 2020 ya? Ya, 2020. Oke, berarti udah hampir 2 tahun. 2 tahun, tapi masih bersih. Tapi masih bersih dan bagus. Kemudian kita cek di sini di area oli perolian. Ini baru saja diganti ya, masih bening sekali. Berarti tidak ada yang dikhawatirkan mungkin ya. Ini saya biasa, nggak apa-apa, tinggal dibuka sama Zardi. Waduh, ini sangat keras. Tebal tangga? Enggak. Kawat. Oke, kita akan coba buka olinya. Wah, bersih, Pak. Wih, bersih sekali, kinclong. Wow. Oke, bersih dalamnya. 6 tahun bening. 6 tahun bening. Tahuan ini mobil rawatan. Kemudian ini mesinnya masih segel, teman-teman. Wih. Mesin masih segel. Kita coba cek area. Mas, ada yang bertanya kemarin. Mas, kalau mesin udah segel itu bukannya berarti
kita nggak ngerti dalamnya. Bisa jadi mobil dalamnya itu udah pada aus katanya. Ya gitu. betul. Jadi makanya kita intip lakukan ini Pak, ngecek di area situ Pak. Jadi kalau misalnya dia kondisinya itu warnanya tidak mencurigakan hitam, sementara dia segel, berarti ini adalah poin plus. Oke. Dan kita lihat, tapi kalau dia dalamnya itu dia hitam kerak, sementara dia masih segel, yaitu berarti PR. Nah ini Pak Taufik, kita cek cover timingnya di sini. Ya. Dia belum banyak rembesan ya. Oke, dia masih aman banget ini Pak Taufik. Masih aman sekali teman-teman. Sayangnya kamera, kameranya Pak Taufik nggak bisa menjangkau. Coba saya lihat dari. Kalau dari ini apa setir kita di bisa ya? Coba Pak. Jangkau kah? Oh iya. Kelihatan Pak? Kelihatan. Tidak ada apa-apa nih. Tidak ada mesinnya Pak. Maksudnya nggak ada yang basah. Oh, nggak ada yang basah ya. Oke, aman. Kemudian yang dari sisi sini Pak, antara mesin sama transmisi Pak. Oh iya. Antara mesin sama transmisi juga masih kering teman-teman. Nah, saya coba intip untuk tuh. Coba lihat kawan-kawan. Aman kan? Nah. Ini saya intip untuk ininya Pak, bushing membernya Pak. Oke. Oke. Untuk pembuktian aja ke teman-teman. Nih, tuh. Masih aman. Karena memang sudah diturunkan dan sudah dicek. Dicek ya. Yang diganti apa saja Mas? Untuk kaki-kakinya, bushing stabilizer, terus ini Pak support shock sebelah kiri. Oh, support shock. Nah, ini kita ganti. Oh iya. Kan pas lagi belok ke kiri. Belok ke kiri dia nggak pecah teman-teman. Oke. Siap. Nah, kemudian belum lama juga businya udah pernah diganti di kilometer yang 100 ribuan. Oke, mungkin kalau untuk mobil ini syarat berikutnya ini sih. Untuk periode kalau maintenance berikutnya itu cek rem 4 roda. Oh, nah, tinggal itu ya? Tinggal itu aja sih. Kalau untuk yang kayak radiator di sini dia masih kering teman-teman. Terus tampungan air radiator menggunakan coolant, kita lihat warna biru. Itu pun juga masih bagus. Nah, kenapa Pak Taufik saya bisa tahu seluk-beluk mobil ini? Ya. Kenapa dia dulunya SV kemudian jadi HWS? Karena di sini Pak Taufik. Ini dulu mobil saya. Ini saya namanya Hardi Wibowo yang punya. Ini mobil saya pakai dari kilometer 0 sampai dengan 100 ribu Pak. 100 ribu? Itu 100 ribu dibeli oleh Pak Sigit. Nah Pak Sigit meneruskan saja dan beliau memang open juga. Ya, mulai dari periode maintenance service datang ke bengkel kami, kemudian sampai dengan perawatan kaki-kaki yang terakhir ini. Kita sarankan Pak, ini udah beberapa titik harus dilakukan penggantian dan beliau langsung melakukan peremajaan. Dan memang saat ini kondisinya beliau ingin mencari mobil pengganti sehingga mobil ini dilakukan jual ya. Untuk informasi harga langsung aja mungkin ya. Baik, kita sudah mengupas semuanya mulai dari kaca film terus sampai dengan mesinnya. Itu kita sudah informasikan. Dan yang kurang hanya tadi untuk kaca ini teman-teman. Ini karena wiper ya, mungkin kalau dipoles dia bisa hilang. Iya betul ya. Wiper dulunya mungkin pernah dia telat ganti wiper. Seperti itu. Nah ini kita buka harga 133 juta rupiah. 133 juta tahun 2016 kelas SP. Ya. Tapi sudah upgrade ke HWS Autek. HWS Autek. Pajak dia sampai 13 April 2023. 13 April 2023 dengan biaya pajak 2.552. Cuma 2.552 per tahun. Dan untuk dalamannya mungkin kita bisa lihat dari depan. Tadi sempat kita melihatnya hanya dari belakang. Ya. Bisa dilihat kawan-kawan, bersih. Dan kalau kita lihat dari baris kedua, nah semuanya sangat bersih, terawat. Mari, yang berminat segera hubungi Mas Hardi. Ya, telepon sudah kita siapkan di bawah. Dan untuk mendapatkan harga terbaik,
bisa dinego, masih bisa dinego. Ya Mas Heri? Masih bisa, Pak. Masih bisa. Oke, semoga video dari kami ini bermanfaat. Jangan lupa kalau misalnya dari teman-teman ada keluarga yang ingin mencari mobil idaman, tentu ini adalah menjadi mobil pilihan karena dia memiliki 7 seat, kemudian berbahan bakar yang sangat irit. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufik, bantu ini, Pak. Bentar. Masih ini, Pak.